Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Ervan. Hari ini siang ini jam setengah satu kurang ya teman-teman, sebelum saya jemput sekolah, sebelum saya jemput anak saya pulang sekolah, izinkanlah saya akan berbagi sharing kepada teman-teman terkait dengan permasalahan yang kemarin saya angkat di reels ya, di video short pendek saya, yaitu dengan judul, dengan tema pengalaman atau kejadian apa yang paling menyakitkan di tempat gym. Nah, mungkin sebagian bagi teman-teman yang mungkin kurang begitu menarik atau mungkin kurang begitu sesuai lah dengan yang diharapkan teman-teman, tetapi setidaknya ini juga pengalaman. Ini kita mungkin di tempat gym teman-teman juga apa pernah merasakan atau juga mungkin ya baru sekarang dengar dari sharing saya. Monggo kita belajar bersama. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang kemarin sudah hadir memberikan masukan, komentar, juga kritikan terkait dari penyampaian materi ataupun latihan saya. Yang kurang tepat atau yang kurang berkenan di hatinya teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga sambil belajar teman-teman ya. Nah baik, jadi hal yang paling menyakitkan di tempat gym ya, ini pengalaman saya pribadi teman-teman. Menurut saya pengalaman yang paling menyakitkan, yang paling pahit lah, bukan menyakitkan, yang paling pahit itu adalah bukan masalah ketika kita kalah bersaing dari teman-teman kita sendiri, ketika angkatan kita merasa kurang, kemudian badan kita kurang, kemudian six pack kita juga kalah sama teman-teman. Bukan teman-teman, tetapi apa ya, benar sekali. Jadi hal yang paling menyakitkan dalam gym, mungkin ya di tempat gym teman-teman mungkin sama, tetapi ya mungkin juga tidak sama. Nah menurut saya yaitu adalah apa, ketika satu persatu teman-teman Anda atau teman-teman kalian semua itu satu persatu tuh hilang teman-teman. Kita punya partner atau kita punya bestie lah ya, dalam artian kita fokus sama tujuan yang secara kompetitif, secara sehat atau secara positif ya. Kemudian secara perlahan-lahan juga kita akan menghilang, tinggal kita sendiri yang latihan teman-teman. Jadi saya punya circle di Raja Gym, ada 4 orang punya teman. Salah satunya juga di antara 6 orang itu adalah 6 bukan 4. Jadi 6 orang itu adalah satu anggap kita satu grup. Jadi kalau kita mau latihan, kalau kita mau sharing itu kita berenam itu sudah nyambung teman-teman, sudah sefrekuensi, dan 2 orang itu juga kebetulan member saya. Tapi seiring waktu teman-teman, kemudian 1 bulan, seiring waktu itu hilang satu persatu, tinggal 5, 2 bulan tinggal 4, 3 bulan 4 juga, kemudian 4 bulan tinggal 3, 5 bulan tinggal 2. Nah sampai sekarang akhirnya saya latihan sendiri. Itu artinya apa teman-teman? Ini kaitannya dengan juga motivasi gym yang sudah saya sampaikan kapan harinya. Jadi motivasi itu bisa naik dan turun. Motivasi itu bisa naik dan turun, up and down. Mungkin teman-teman termotivasi oleh ada partner di sana yang badannya lebih bagus atau lebih senior lah, atau juga mungkin atlet, boleh kita termotivasi sama beliau. Jadi kita tiru latihannya, kita tiru cara pola makannya mungkin, walaupun proteinnya juga pas-pasan mungkin. Yang penting latihannya hampir lebih sama lah, kurang lebih sama lah. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Ini semua adalah tentang kembali ke diri kita sendiri ya. Jadi saya memang sudah belajar sebelumnya teman-teman ya, terkait juga dari member saya, klien saya. Rata-rata sih semuanya sih berkaitan dengan masalah waktu ya. Waktu ketika mau secara konsisten, ada saja yang menyebabkan mereka itu berhenti. Sebenarnya tidak ada yang gagal teman-teman, cuman hanya tertunda dan juga hanya mereka
merasa puas, boleh ya, mungkin juga merasa puas atau juga bahkan merasa latihannya selama ini kurang, tidak ada hasil, kurang nampak progresnya. Padahal secara kasat mata ya, mungkin secara kasat mata teman-teman kok tidak ada perubahan melihat diri sendiri. Padahal yang berbicara adalah ketika kita progres dari hasil latihan kita adalah bisa dari pakaian yang kita pakai, kemudian juga masalah angkatan performa kita, angkatan kita semakin baik, angkatan kita semakin kuat. Nah, seperti itu. Jadi kembali kepada teman-teman, di sini saya mengajak bahwa tujuan gym itu bukan, yang pertama adalah bukan kita untuk menilai atau bukan kita untuk dinilai, sebaliknya. Jadi ingat, jangan pernah menilai progres orang lain ketika progres kita masih itu-itu saja. Artinya bisa jadi juga malah kebalikannya, atau malah stuck jalan di tempat. Nah, seperti itu teman-teman. Makanya sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman itu, bentuk otot itu memang tidak mudah. Semua butuh proses, semua butuh perjuangan. Banyak orang hanya melihat dari hasilnya saja, bukan prosesnya. Mereka tidak mau tahu prosesnya mau seperti apa. Kita yang jatuh bangun, kita yang sering kegencet besi, sering terluka. Saya sering terluka teman-teman karena dumbbell barbell itu sudah biasa, bagian dari no pain no gain, bagian dari rasa sakit. Nah, itu yang mahal teman-teman. Jadi kita bukan, kecuali kalau misalkan teman-teman tujuannya, goalsnya adalah untuk mengikuti suatu perlombaan, body contest, itu lain tujuannya, dan diimbangi dengan finansial yang cukup lah, yang cukup untuk beli protein yang baik, yang bagus, ya mungkin lain ceritanya. Tetapi di sini tetapi di sini yang saya tegaskan adalah bukan masalah ketika kita sudah berhasil mengangkat sekian kilo, 40 kilo, 50 kilo, 60 kilo, bukan teman. Titik poinnya yang paling penting adalah kita lebih baik dari versi kita yang kemarin yang kurang baik. Nah, seperti itu. Saya memang banyak teman-teman, persepsi orang-orang tuh banyak, terutama mindset, latihan gym, angkat gym itu hanya untuk fokus gedein badan, hanya fokus untuk nakut-nakuti orang, hanya fokus untuk saling menunjukkan bahwa saya yang paling kuat angkatan bench press-nya, saya yang paling kuat deadlift-nya, saya yang paling kuat, dan macam-macam. Tolong itu dibuang, kalau bisa dibuang. Itu yang akan melemahkan mindset teman-teman dan juga akan membentuk karakter secara berkelanjutan. Artinya apa? Tidak baik untuk diri sendiri, tidak baik untuk teman-teman sekitar kita. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah memang sengaja saya angkat karena fenomena pengalaman atau kejadian yang paling pahit di gym menurut saya sih ini teman-teman, yang paling pahit. Ya, kenapa? Karena ketika kita mulai latihan, kita punya teman, kita punya sahabat yang saling support, bukan hanya dari segi angkatan, tetapi juga dari dari penampilan, juga dari power, juga dari mood kita, yang kita kadang mungkin sedih, ketemu teman yang bawaannya lucu, bawaannya humor terus, jadi kita akhirnya merasa terhibur. Nah, biasanya seperti itu, kita saling berbagi di tempat gym. Akhirnya ya siapa lagi kalau yang dorong adalah bukan diri kita sendiri. Sama seperti tadi yang sudah sampaikan, bahwa motivasi itu memang seperti parfum, ibarat parfum disemprotkan ke baju, kemudian tidak nyampe 1 jam, tidak nyampe 1 hari sudah hilang. Nah, sama seperti itu, motivasi bisa hilang, bisa muncul kembali. Begitu ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan di tempat teman-teman ya mungkin tidak ada. Walaupun ada, tetapi ingat, walaupun ada, misalkan punya bestie, punya teman yang menghilang secara tiba-tiba, kita jangan berprasangka buruk. Ya, mungkin saja beliaunya memang lagi sibuk, beliaunya juga ada kejaran cicilan atau target apa-apa. Kita tetap husnudon, jangan bersuudon ya, karena kita sesama muslim, sesama saudara, kita harus saling mengingatkan. Walaupun kita juga mungkin beda agama, tapi kalau kita mengingatkan dalam hal kebaikan, mendoakan dalam hal kebaikan, kita tentunya itu kan kembali pada diri kita sendiri teman-teman ya. Jadi intinya apa yang kita sharing kali ini, bahwa ingat, tujuan latihan kita itu adalah untuk goals kita apa jangka panjangnya, untuk sehat. Jangan fokus untuk kita pengen dinilai, wah si Ervan itu badannya sekarang bagus, gede, angkatannya kuat, saya takut, saya mau menghindar, saya tidak mau temenan sama dia, takut. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Kadang juga mungkin ada yang memang sudah pada dasarnya kurang begitu cocok sama kita, tidak begitu sefrekuensi lah, akhirnya timbullah
suatu ucapan ya mungkin bisa melemahkan mindset kita. Buat apa nge-gym, cuma buang-buang duit, buat apa nge-gym cuma gede-gedein badan tetapi tidak ada manfaatnya. Mereka belum tahu seninya, mereka belum tahu prosesnya. Seperti teman-teman ya. Tetap semangat teman-teman. Insya Allah saya nanti akan buat juga latihan back, variasi back di Raja Gym. Tetap semangat. Saya juga sebenarnya saya masih banyak yang ingin disampaikan teman-teman, karena berhubung waktu saya masih jemput anak jam 12:30, saya persiapan. Baik teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin juga ada saran, komentar, ataupun juga ada sharing atau pengalaman, bolehlah teman-teman bisa di komentar. Terima kasih, tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Levan, like, comment, and share sebanyak-banyak. Saya Adi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.